Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sutrisna Ningsih, mahasiswa Universitas Al-Akhirat, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di video kali ini pada mata kuliah materi dan metode pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus saya bahas, harus saya jawab. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan buku teks pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi buku teks pembelajaran bahasa Arab adalah buku yang dirancang khusus untuk mengajarkan bahasa Arab kepada siswa atau pembelajar. Nah, jadi buku ini berisi materi dan latihan yang terstruktur untuk membantu pembelajar memahami kosakata, tata bahasa, dan keterampilan berbahasa Arab, seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Pertanyaan yang kedua, mengapa materi dalam buku teks harus disusun secara sistematis? Nah, jadi materi dalam buku teks harus disusun secara sistematis agar pembelajaran dapat memahami konsep secara bertahap, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, penyusun yang sistematis juga membantu siswa membangun pemahaman dasar terlebih dahulu sebelum beralih ke materi yang lebih lanjut, yang membuat proses belajar lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, seberapa penting kelengkapan materi dalam buku teks bahasa Arab? Nah, jadi kelengkapan materi dalam buku teks bahasa Arab sangat penting karena materi yang lengkap mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk penguasa bahasa seperti tata bahasa, kosakata, pelafalan, dan juga keterampilan komunikasi. Nah, materi yang lengkap membantu siswa mempelajari bahasa secara menyeluruh dan siap mengaplikasikan dalam konteks yang nyata. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja latihan yang biasanya terdapat dalam buku teks bahasa Arab? Nah, jadi jenis latihan yang biasanya terdapat dalam buku teks bahasa Arab yaitu meliputi latihan kosakata, tata bahasa, membaca teks, memahami makna, terus dialog percakapan dan menulis. Nah, selain itu juga latihan berbicara dan mendengarkan juga sering disertakan untuk melatih kemampuan komunikasi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara contoh dalam buku teks membantu pemahaman siswa? Nah, jadi contoh-contoh dalam buku teks membantu pemahaman siswa itu dengan memberikan gambaran yang konkret secara tentang cara menggunakan bahasa dalam konteks nyata. Nah, contoh ini juga membantu siswa untuk memahami penerapan aturan tata bahasa atau kosakata dalam kalimat dan percakapan. Kemudian selanjutnya, menurut Anda, apa saja kriteria buku teks bahasa Arab yang baik? Nah, jadi kriteria buku teks bahasa Arab yang baik itu meliputi kelengkapan materi, penyajian yang menarik, relevansi konten, keterkaitan dengan kebutuhan siswa, latihan yang bervariasi, dan penggunaan bahasa yang sesuai. Nah, buku teks ini juga sebaiknya memiliki penjelasan yang jelas, contoh yang mudah dipahami, serta latihan-latihan yang mendukung pemahaman. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan buku teks dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi cara mengoptimalkan penggunaan buku teks dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah dengan menggabungkan dengan media dan aktivitas lain seperti audio, video, permainan bahasa, dan juga percakapan langsung. Nah, guru juga bisa membahas materi sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan siswa serta memberikan tugas tambahan berdasarkan buku teks untuk memperdalam pemahaman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa manfaat adanya latihan-latihan dalam buku teks? Nah, jadi manfaat adanya latihan-latihan dalam buku teks adalah untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari.
latihan membantu siswa mengaplikasikan teori ke dalam praktik dan memperkuat ingatan mereka tentang konsep-konsep bahasa yang telah dipelajari. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mengapa perlu ada contoh dalam setiap pembahasan materi? Nah, jadi perlu adanya contoh dalam setiap pembahasan materi itu untuk memudahkan siswa memahami bagaimana konsep-konsep teori diterapkan dalam kalimat atau percakapan. Contohnya, memberikan gambaran yang jelas sehingga siswa tidak hanya menghafal aturan, tetapi juga mengerti cara penggunaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas buku teks dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, jadi cara mengevaluasi efektivitas buku teks dalam pembelajaran bahasa Arab itu meliputi observasi terhadap pemahaman siswa. Apakah materi dan latihan dalam buku membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran? Nah, evaluasi ini juga bisa dilakukan dengan mengukur keterlibatan siswa selama proses belajar serta dengan mengumpulkan feedback dari siswa dan guru terkait manfaat dan kekurangan buku tersebut. Nah, jadi itulah pertanyaan dan jawaban dari materi dan metode pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.